Kamu sebenarnya berada di jalur yang benar, guys. Inilah jalur yang harus kamu lewati. Inilah bidang yang harus kamu tekuni. Inilah hal yang harus kamu perjuangkan. Something like that. But inside it ada parasit. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah special reading Hello My Soul untuk ke-12 zodiak sign di bulan Desember 2024 ya guys. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys. Aku bicara dengan banyak orang yang sedang kebingungan dengan jiwanya saat ini. Jadi nggak semua orang yang sedang bingung saat ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin, oke? Apa temanya, apa judulnya Ray readingan Hello My Soul ini? I don't know yet because you talk to me, oke? Your soul will talk to me dan kemudian aku akan bacakan dari kartu yang terbuka. Lalu kalau kamu nanti merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan, iya itu dia yang terjadi padaku saat ini Ray. That's my story now, begitu. Lalu tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai keadaanmu ini guys, diri dengan Hello My Soul ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Aku akan bukakan 10 kartu ya guys. 6 kartu pertama yang di cross akan membahas tentang kondisi your soul sesuai dengan apa yang terbaca nanti. Dan 4 kartu terakhir tadi tentang tips dan trik atau nasihat tadi, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. The King of Wands guys, but it's not a good King of Wands here because this is a black King of It's not the skin, oke? Okay? King of Wands itu kalau dalam keadaan tegak begini guys, artinya dia penuh percaya diri, tahu siapa dirinya, yakin dengan kemampuannya. Tapi kalau begini guys, dia meragukan dirinya, meragukan kemampuannya. Oke, okay, it's like being controlled by somebody bisa juga. Karena King guys, kalau dikendalikan orang itu bahaya. Ini kartu yang muncul yang pertama ya. Aries, Leo, Sagittarius energy itu fire sign. Aku tidak bicara dengan Aries, Leo dan Sagittarius saja, dengan banyak orang sekaligus ya. Oke, mari kita mulai. Hello my soul, December 2024. Thank you. Oke. Apa katanya guys? Growth. Ada pertumbuhan di sini. Ya namanya growth itu nggak enak guys. Masa pertumbuhan itu nggak enak kan guys? Yang enak itu sudah tumbuh selesai. Jadi kayak misalnya kita nanam bunga, eh, masa pertumbuhannya itu atau nanam benih deh ya, buah. Nah saya misalnya nanam mangga, masa menunggu mangganya ini bertumbuh dulu itu nyebelin banget ya nggak sih, lama banget mangga gue ini berbuah karena orang targetnya mah berbuah yang ditanam ya nggak sih. Nah growth ini bicara tentang pertumbuhan, it's like process right now guys, untuk kalian yang akan resonate dengan readingan ini. Dan yang namanya proses itu ndak enak guys ya. Kalau kita hanya terfokus pada hasil akhir, proses itu nggak akan enak. Tapi kalau kita mau menikmati prosesnya katanya ya itu kan enak guys, karena ada perubahan, perubahannya ke arah yang lebih baik. Dan semua growth itu ceritanya perubahan ke arah yang lebih baik. Nggak ada growth itu guys, ya tanaman gua mati, tanaman gua bertumbuh dan mati gitu. Nggak ada growth itu ya bertumbuh, berkembang. Atau apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini, in soul level, kamu kayak merasa lelah banget karena menunggunya lama, atau kamu ngerasa kayak pengen cepat-cepat melihat hasilnya, atau keadaan pertumbuhan ini tidak kamu sukai. Oke, mungkin banyak gangguan. But you have to face the process guys, so you can see the result. Oke, karena proses growth ini nggak mengenakkan, jadi tugas aku guys di readingan ini adalah untuk kayak menenang-nenangkan kamu, kayak mengingatkan kembali padamu tentang apa yang sudah kamu lakukan guys, sudah sejauh mana kamu berjuang. Lihat usiamu saat ini misalnya 40 tahun. 40 tahun itu kamu udah ngapain aja. It's about
surviving. Oke, jadi jangan sembarangan menyerah ya, karena memang eh, tiap-tiap orang punya prosesnya, tiap-tiap orang punya milestone-nya sendiri dan ada waktunya masing-masing. Segala sesuatu ada waktunya aja. Mari kita lihat dulu kartunya seperti apa ini, guys. Hello my soul, December 2024, thank you. Ya, King of Wands tadi, tapi kali ini dalam keadaan cerah. Tadi kan begini ya guys, dia akan jadi cerah. Artinya you will know who you are. Oke, yep. Oke, King of Cups. Oke, it's like kamu nggak nggak yakin saat ini dengan apa yang kamu lakukan dalam hidupmu. Is this something I like? Apakah ini yang aku inginkan? Ini yang aku suka? Kayak ada eh, perasaan yang mulai meragu in general. Jadi kalau udah begini keadaannya guys, aku harus bilang sama kamu, ya kamu suka. Kalau misalnya tentang pekerjaanmu, yes you like your job. Kalau ini tentang bisnis yang sedang kamu usahakan, yes this is the business that you like. Tapi sering sekali manusia itu guys meragukan apa yang mereka sedang lakukan atau yang sedang mereka kerjakan. Macam-macam penyebabnya. Bosan lah, capek lah, target tidak sesuai dengan yang diharapkan atau sedang growing. Apapun itu yang namanya lagi dalam masa pertumbuhan itu menyebalkan. Ada perubahan perasaan di sini yang membuat kamu galau. Oke. The Four of Swords ternyata penyebabnya adalah kelelahan guys ya. Four of Swords setiap kali datang ada banyak masalah dalam hidupmu dan itu membuat kamu kayak ngerasa hidupku ini tidak berguna lah, hidupku ini tidak ada artinya lah, nggak bakalan ada hal baik lagi dalam hidupku ini. Aku benci dengan diriku. King of Wands reverse. Aku benci dengan apapun yang terjadi padaku saat ini. I hate this world. Aku benci suasana di sekelilingku kayak begitu guys. Karena King of Cups-nya ini dalam keadaan gelap ya. But the trigger is tired, lelah. Fokus the Seven of Cups. Ya, mungkin kamu tipikal yang tidur kayak gini guys. Dan ini adalah mimpi-mimpi baik. Kalau tadi dia mimpinya jelek gini guys, ada kayak gunung meletus gitu. Tapi ini kan yang bagus-bagus, cupsnya terang dan ini emas. Jadi sebenarnya kamu masih punya harapan. Kamu itu masih bisa memvisualkan dirimu dan kesuksesanmu di masa depan. Masih ada. Masih ada. You still have plan about your life. Tapi malesnya atau lelahnya keadaan saat ini membuatmu tuh jadi kayak nggak mencintai hidupmu guys. Dasarnya sih hidup itu anugerah ya. Banyak orang yang pengen banget hidup guys. Aku rela deh bayar satu hari 1 miliar. Yang penting nyawaku masih bisa hidup begitu. Tapi ada orang guys nggak perlu bayar 1 miliar hidupnya itu dijalani aja day by day begitu. Tapi menyebalkan sekali kayak pengen mengakhiri hidup. Ya, yeah, you hate this life. The Tower. Oh, beberapa di antara kalian kayak merasa bahwa kalian salah pilih jalan hidup. No, you are just right on the right path. Banyak di antara kalian pikir kalian saat ini salah tempat guys. Jadi kalau cerita tentang karir, ya ini mah harusnya bukan karir gua mah bukan yang begini mungkin ya. Kok gini-gini aja hidup gua? Apa gua perlu ganti karir? Kalau misalnya tentang bisnis yang sedang kalian jalankan, apa gua harus ganti bidang bisnis ya? Jangan-jangan mah gua nggak cocok di bisnis ini. Jangan-jangan bisnis ini adalah pilihan yang salah. Kalau ini tentang romance atau relationship, jangan-jangan ini pasangan gua bukan orang yang tepat buat gua. Because it's like exhausted, melelahkan sekali. Bikin tired, bikin capek aja terus ya. No, it's growth katanya guys. It's still ongoing, in process mengenai pertumbuhan. So, if you think that you are on the right, in the wrong pace atau in the wrong way, no, you are just right on path. Devil. Oke, mari kita lihat. Aduh, kok sempit banget ya guys. Mundur. Oke, ini kayaknya kebanyakan libur gini nih guys. Gini, oke. Gini. Nah, ini baru. The Page of Cups, a little faith, a little hope. Kemudian the Two of Wands, menjauh, Seven of Swords. Kemudian the Ten of Wands. Wow. Five of Pentacles guys, ini kayak masalah keuangan deh.
kayaknya ketidakstabilan secara finansial, atau mengenai di dunia ini kamu ngerasa kayak apa ya, kayak ada orang yang sedang naik kapal goyang sana goyang sini, lagi kena badai. Kapal ini mungkin kapal yang kecil guys, jadi begitu dia apa, ada ombak yang agak tinggi, kita lari ke sana, nubruk dinding sebelah sini, kayak gitu, kayak diombang-ambing kan. Itulah situasi yang terbaca saat ini di readingan Hello My Soul ini ya. Mudah-mudahan nanti aku bisa bantu kamu. Patokan kita adalah you are on the right path, you just need to love your life. Love yourself, love your life. Because it's growing, guys. This is a process. Oke. Yuk kita mulai. Let me do the Five of Pentacles. Ada masalah keuangan kronis di sini aku lihat. Biasanya itulah yang harus disebutkan tarot reader ketika Five of Pentacles datang. Atau ketakutan. Pikiran-pikiran negatif juga bisa jadi. Five of Pentacles jika bicara tentang masalah keuangan, kemungkinan besar kamu itu selalu saja bermasalah di tanggal yang sama guys. Tanggal 25 gajian, 27 gaji habis, 28 sampai dengan bulan berikutnya nggak tahu mau ngapain. Biasa gitu ya guys, paling banyak itu. Knight of Sword, apapun yang tidak stabil atau penuh dengan ketakutan ini kayak memicu konflik. Kamu bikin masalah dengan banyak orang. The Five of Swords, dan kamu degil banget guys, keras kepala banget. Enough making more problem because of your situation right now. Karena lagi terombang-ambing, kamu kayak kebingungan, kamu pun gak melihat ke depannya akan seperti apa hidupmu saat ini, lalu kamu cari-cari masalah dengan orang lain. Dengan si ini berantem, dengan si itu berantem. It's like you are hoping for magical things happen in your life right now. Kenapa? Itu biasanya karena kamu gak tahu harus berbuat apa lagi ya. Wow, kamu curang guys. Kamu kayak melakukan banyak kecurangan. It's not like I'm talking with a good person here. Enggak. Tapi kayak ada efek kecurangan yang sudah kamu lakukan dari 1, 2, 3 tahun terakhir sampai 8 tahun terakhir. Dan kamu saat ini sedang menikmati buah dari kecuranganmu. Don't kill me guys, I'm just a messenger, okay? Five of Wands, Six of Cups, The Star. Bawahnya Wheel of Fortune. Ada kemudahan yang diberikan dari beberapa waktu sebelumnya. Wheel of Fortune datang di recent past, Wheel of Fortune datang di center of the reading right now. But it's like you don't want it guys, because you don't like it. Kayak ada dikasih solusi guys. Wheel of Fortune ini bisa solusi, dikasihkan oleh semesta, universe kasih sama kamu, Tuhan kasih sama kamu. Dan kemudian kamu kayak males karena you don't like that solution. Itu yang bikin kamu tetap terjebak dalam the Five of Pentacles ini. Kehidupanmu ini guys kayak diombang-ambing, kayak kapal yang lagi diombang-ambing ombak. Kenapa kamu nggak suka dengan the Star ini guys? Because it force you to live a situation, kayak mengharuskan kamu untuk tidak mengulang kembali kesalahan yang sama yang saat ini masih tetap kamu lakukan, menghindari keadaan yang tidak baik, keluar dari toxicity, keluar dari hal-hal manipulatif dalam hidupmu. Jadi kemungkinan besar kamu ini orang yang let's say suka main curang guys dalam menjalankan bisnismu. Kan kalau main curang Ray baru dapat cuan. Kalau mah jujur-jujur aja mah segitu-gitu doang, pas-pas dimakan kagak bakalan bisa. Gue pengen kaya Ray. Oke, dan kemudian ya universe ini kayak bilang, keluarlah dari apapun yang membuat kamu curang. Karena ini guys kayak akumulasi penumpukan dari beberapa waktu sebelumnya, 1-8 tahun terakhir yang kamu lakukan, itu yang bikin kamu selalu dalam Five of Pentacles, atau kekurangan, kekacauan, kebimbangan gak jelas. But something is growing right now. Kalau kamu mau keluar meninggalkan, jadi kayak ada racunnya yang masih kamu simpan. Parasit, ada parasit, dan kamu nggak mau melepaskannya, because it's like that's the best thing that I have right now, but it's not good for you. You just don't want to let it go. You need to let it go. Seven of Cups.
Lovers, Two of Cups. Wow, you are a good manifestor, guys. Kamu pintar sekali dalam memanifestasi. Oke, Magician muncul di sini. Every day is like praying here. Orang yang aku reading ini kan setiap hari seperti sedang berdoa, berdoa, berdoa. Fokus target, it doesn't real. Ini tidak masuk, guys. Oke, aku nggak akan berani bilang bahwa doamu tidak didengarkan. Who am I? Tapi yang jelas, it's like manifestation. Kamu pintar, kamu ahlinya, tapi tidak tahu atau itu sedang terhambat saat ini, terhalang proses manifestasimu. Karena parasit yang masih atau racun yang masih kamu simpan tadi, aku nggak tahu itu apa ya guys. Tapi setelah kamu lepaskan itu katanya guys, kamu bisa melanjutkan proses perjalananmu ini. The Tower, thank you. Tapi kamu takut nanti kamu kena masalah kalau melepaskannya. Parasit tadi kalau mau dibuang kamu kayak kena masalah gitu guys. Hangman. Jadi kalau lu nggak curang dalam menjalankan pekerjaan lu ini nanti nggak dapat duit. Nggak dapat duit gimana bayar utang, gimana bayar cicilan, gimana bisa hidup mewah, kayak gitu. Padahal sebenarnya curang itulah yang menghalangi a very big transformation in your life. Berikutnya kamu akan bisa lepas menjalani kehidupan yang kamu inginkan, kemudian nggak perlu ketakutan lagi membayar hutang karena ini bicara tentang Five of Pentacles, nggak perlu ketakutan lagi dengan masa depanmu tanpa perlu berbuat curang. Devil. So it's like you give up to the universe gitu, kayak Tuhan lah yang tahu segala-galanya yang terbaik untukku, but still you are doing something evil. Dan ini menang guys. Devil ini menang di 6 bulan ke depan. Kalau begitu berarti kamu menolak the star tadi, menolak yang ditawarkan sebagai solusi untuk permasalahanmu ini. Kamu akan tetap melakukan yang membuat dirimu merasa aman, terkendali, even itu nggak baik untukmu. Wheel of Fortune, King of Swords, ya. Ada kemudahan yang dikasihin ke kamu guys di 1 sampai dengan 6 bulan terakhir, but you cannot see that. Kayak ada lewat guys. Jadi kayak ada yang ditawarkan ke kamu untuk bisa keluar dari keadaan the Five of Pentaclesmu ini, the star, tapi kamu nggak lihat atau antara kamu nggak suka dan nggak mau tawaran tersebut, lalu kamu lepaskan, kamu abaikan, dan itu yang membuat kamu kena masalah berulang di sini. Di Desember ini akan ditawarkan sekali lagi katanya guys. The Star ini kamu ambil atau enggak itu terserah padamu. Kalau kamu ambil keadaan akan berubah. Kalau seandainya kamu nggak ngambil keadaan yang sama akan berulang terus. Devil ini kayak lingkaran setan aku lihat yang akan menjebak kamu dalam situasimu ini, masalahmu ini bersama parasit tadi atau toxicity tadi. Oke, Devil. Nah, kamu harus berani katanya guys. Kamu harus berani. Oke. Untuk melepaskan. So, it's not about changing your way. Ya, ini bukan mengganti caramu menjalankan sesuatu seperti yang terbaca di readingan ini, tapi membuang yang tidak baik di situ, guys. Aku nggak tahu itu apa, kamu yang tahu, oke? Because it will make you more powerful. Once kamu buang tadi toksiknya itu, racunnya tadi, kamu akan jauh lebih kuat katanya. Jadi kamu tidak perlu merasa lemah, ketakutan, atau dalam masa Five of Pentacles lagi. Jadi kayak gini guys, yang terlihat di readingan ini. Ada rumah ini kamu beli, dan kemudian udah lunas pembayarannya. Oke? Tapi kemudian di rumah ini ada pipa bocor guys, pipa ledeng bocor. Nah, ceritanya bukan tentang meninggalkan rumah, cari rumah baru. Barangkali ini bukan rumah yang pas untukku begitu. Tapi ceritanya adalah tentang memperbaiki pipa yang bocor tadi. Masih belum kena guys contohnya. Gimana ya cara bilangnya ini sama kamu ya? It's not change your life, but throw away whatever any toxicity in your life.
You are on the right path about your life, but every toxicity you need to get rid of that di bulan Desember ini. Hanya itu satu-satunya cara katanya guys untuk bisa mengeluarkan kamu dari Five of Pentacles ini, because you are still growing. Kedepannya hidupmu masih jauh lebih menjanjikan masa depanmu. Oke, tapi kalau kamu tetap mempertahankan yang toksik tadi atau parasit tadi atau apapun itu hal yang gak baik tadi, karena menurut kamu itu satu-satunya yang bisa kamu pegang untuk menjamin tentang masa depanmu, maka kamu akan tetap dikibulin, diputar-putar dalam permasalahan yang sama. Because in the immediate future for the next 6 months, devil itu candu guys, atau terjebak dalam lingkaran setan. Oke? Mengenai di Januari 2025 ini kamu akan keluar dari devil ini, circle of devil ini atau tidak, itu tergantung dari keberanianmu untuk membuang, melepaskan, meninggalkan apapun yang toksik dan melanjutkan perjalananmu dengan lebih clear tanpa ada yang aneh-aneh di dalamnya. Something like that guys. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai apa yang terjadi padamu saat ini di readingan Hello My Soul ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading Hello My Soul di bulan Desember 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.